Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul nama dan Kesultanan Mempawah masa lalu. Menurut J.U. Lontaan, nama Mempawah diambil dari istilah mempauh, yaitu nama pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian juga dikenal dengan nama Sungai Mempawah. Pada masa perkembangannya, Mempawah menjadi nama kerajaan atau kesultanan yang berkembang di Kalimantan Barat. Dalam riwayatnya, adat Mempawah sendiri terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan kerajaan suku Dayak yang berdasarkan ajaran Hindu dan masa pengaruh Islam. Cikal bakal kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat berkait erat dengan riwayat beberapa kerajaan pendahulunya. Di antaranya adalah kerajaan Bangkule Sultang dan kerajaan Sidiniang. Dalam ceritanya, Patih Gumantar pernah memimpin dan memerintah sendiri sekitar tahun 1380. Dikisahkan, Patih Gumantar pernah menjalin hubungan dengan Gajah Mada yang berasal dari kerajaan Majapahit dalam rangka mempersatukan negeri-negeri di Nusantara di bawah naungan Majapahit. Bahkan, Patih Gumantar dan Gajah Mada pernah bersama-sama ke Muang Thai atau Thailand untuk membendung serangan Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol. Bukti hubungan antara kerajaan Sidiniang dengan kerajaan Majapahit adalah adanya kris yang dihadiahkan kepada Patih Gumantar. Kris ini masih disimpan di hulu Mempawah serta warga setempat menamainya sebagai kris Susu Hunan. Kedudukan Patih Gumantar diteruskan oleh putranya yang bernama Patih Nyabang. Namun, masa pemerintahannya tidak bertahan lama karena kerajaan Sidiniang terlibat perselisihan dengan kerajaan Lara yang berpusat di Sungai Raya negeri Sambas. 200 tahun kemudian, atau sekitar tahun 1610, berdirilah kerajaan baru yang dibangun di bekas puing-puing kerajaan Sidiniang. Belum diketahui hubungan antara pendiri kerajaan baru ini dengan Patih Gumantar. Hanya disebutkan bahwa pemimpin kerajaan baru ini bernama Raja Godong. Kemudian, raja ini memindahkan pusat pemerintahannya dari Sidiniang ke Pekana. Sekitar tahun 1680, Raja Godong mangkat. Setelah itu, penerus tahta Raja Godong adalah Penambahan Senggaok. Beliau memerintah sejak tahun 1680. Penambahan Senggaok menyunting anak Raja Kahar dari kerajaan Batu Rizal Indragiri di Sumatera yang bernama Putri Cermin dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Utin Indrawati. Setelah itu, Utin dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari kerajaan Matan Tanjung Pura. Nah, dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama Putri Kesumba. Lalu, dari Putri Kesumba inilah yang kemudian menikahi dengan Opu Daeng Manambon. Kedatangan Opu Daeng Manambon ke Kalimantan sebenarnya atas permintaan Sultan Muhammad Zainuddin untuk merebut kembali tahta kekuasaan Matan yang diambil paksa oleh Pangeran Agung, saudara Sultan Muhammad Zainuddin. Setelah itu, tahta Sultan Muhammad Zainuddin dapat diselamatkan. Opu Daeng Manambon kemudian dinikahkan dengan Ratu Kesumba, putri Sultan Muhammad Zainuddin. Namun tidak hanya itu, pergerakan internal terjadi lagi di Kesultanan Matan. Anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin meributkan siapa yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Matan jika kelak ayahnya meninggal. Sultan Muhammad Zainuddin kembali meminta bantuan Opu Daeng Manambon. Berkat beliau, perselisihan di Kesultanan Matan dapat segera diselesaikan dengan cara damai. Pada saat itu juga, Sultan Muhammad Zainuddin menganugerahi Opu Daeng Manambon dengan gelar kehormatan Pangeran Mas Surya Negara. Kemudian Sultan Muhammad Zainuddin wafat, lalu digantikan dengan anaknya yang bernama Gusti Kusuma yang bergelar Sultan Muhammad Muazzuddin.
Sementara itu, di Mempawah, Penembahan Senggaok wafat pada tahun 1737. Lalu tahtanya diberikan kepada Sultan Muhammad Mu'azzuddin. Namun, pada tahun 1738 beliau pun mangkat dan digantikan putranya yang bernama Pangeran Ratu Agung yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin. Pada tahun 1740, kekuasaan atas Mempawah yang semula dirangkap bersama tahta Kesultanan Matan kemudian diambil alih oleh Opu Daeng Manambon. Lalu beliau memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggaok ke Sebukit Rama yang merupakan daerah subur, makmur, strategis dan ramai didatangi kaum pedagang. Pengaruh Islam di Mempawah pada era pemerintahan Opu Daeng Manambon semakin kental berkat peran Said Habib Hussein Al-Qadri, seorang pengkelana yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Di tahun 1761, Opu Daeng Manambon wafat dan dimakamkan di Sebukit Rama. Penerus tahta Kesultanan Mempawah selanjutnya diserahkan kepada Gusti Jamiril yang bergelar Penambahan Adiwijaya Kusumajaya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Mempawah semakin luas dan terkenal sebagai bandar perdagangan yang ramai. Tidak lama setelah Belanda mendarat di Mempawah, sekitar tahun 1787, terjadilah pertempuran di Kesultanan Mempawah yang dipimpin oleh Penambahan Adiwijaya Kusumajaya. Namun pada tahun 1790 beliau wafat sebelum sempat melancarkan serangan balasan ke Belanda. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan yang baru. Bila ada kesalahan mohon maaf. Jika ingin request mengenai sejarah silahkan komen di bawah ini. See you next time, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.